Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di vlog saya, MATH, mudah, aktif, tanggap, hitung. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, baik. Contoh soalnya yaitu sebuah pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang dan setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi paling banyak 60 kg. Sedangkan untuk kelas ekonomi bagasinya dibatasi hanya 30 kg. Pesawat itu hanya dapat membawa bagasi tidak lebih dari 1.800 kg. Bila harga tiket kelas utama adalah Rp800.000 dan penumpang kelas ekonomi adalah Rp400.000, berapa banyakkah penumpang masing-masing kelas agar diperoleh pendapatan maksimum? Hitunglah pendapatan maksimum tersebut. Oke, baik. Jadi, caranya adalah yang pertama kita harus menentukan lebih dulu model matematikanya. Oke, kita lihat konteks pertama. Sebuah pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang. Oke, kita lihat di sini ada penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi dulu. Jadi, kita misalkan penumpang kelas utama itu sebagai X dan penumpang kelas ekonomi itu sebagai Y. Jadi, kita harus misalkan lebih dahulu. Kemudian kita lihat konteks pertama, sebuah pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 50 penumpang. Oke, jadi ada tempat duduk kelas utama ditambah dengan kelas ekonomi itu tidak lebih, artinya kurang dari atau sama dengan 50. Oke, kemudian untuk penumpang kelas utama itu hanya boleh membawa bagasi 60 kg, artinya 60X karena dia kelas utama ditambah dengan 30Y karena dia kelas ekonomi. Itu juga bahasanya adalah tidak lebih dari 1.800 kg. Artinya kurang dari sama dengan 1.800 kg. Oke, atau ini kita bisa kecilkan, kita masing-masing bagi 30 menjadi 2X ditambah Y kurang dari 1.800 dibagi 30 sama dengan 60. Jadi ini menjadi persamaan pertama, kemudian ini menjadi persamaan kedua atau model matematika yang pertama dan model matematika yang kedua. Adapun Y-nya itu sama dengan bila harga kelas utama itu 800 berarti 800.000 X ya kan, kelas utama ditambah dengan 400.000 Y. Kelas ekonomi itu sama dengan apa? Setelah mendapatkan model matematikanya, maka langkah yang kedua adalah menggambarkan daerah penyelesaian. Menggambarkan daerah penyelesaian dengan cara kita harus mengetahui nilai X, dan Y-nya ya. Jadi nilai X dan Y-nya untuk tiap persamaan. Jadi persamaan satu dulu, ambil persamaan satu dulu. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 50. Oke ya. Sini X, Y, X, Y. Oke, kita tentukan dulu ketika dia X-nya 0 dan ketika dia Y-nya 0. Jadi X-nya 0 dulu. Saya masukkan di sini atau substitusi nilai X-nya sebagai 0. Jadi makanya Y-nya bisa 50. Y-nya sama dengan 50. Nah, begitupun ketika Y-nya 0, maka X-nya itu 50. Berarti ini 0,50 kemudian 50,0. Itu untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya kita ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua sudah dikecilkan tadi yaitu 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 60. Jadi sama ya caranya. Kita buat tabelnya dulu. Jadi X, Y, X, Y. Jadi ketika misalnya X-nya 0, saya masukkan di sini 0, maka Y-nya sisa 60. Kemudian untuk Y lagi sama dengan 0, maka 2X sama dengan 60. 60 dibagi 2 itu sama dengan 30. Jadi 0,60 dan 30,0. Selanjutnya, kita akan menggambar grafik dari titik-titik yang kita dapatkan ini. Jadi kita gambar grafiknya. Kayak ini Y, ini X. 0. 50 dulu ya. Oke. 50. Berarti di sini juga harus 50. Jadi titik yang pertama adalah 0,50. Jadi X-nya 0, Y-nya 50. Kemudian 50,0. X-nya 50, Y-nya 0. Kita garis, hubungkan titiknya.
Oke ya, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 0,60 di atas ini, ya kan? 60, kemudian 30,0. Berapa di sini ya? Kita hubungkan titiknya. Oke, baik. Selanjutnya, kita harus menentukan dulu nih, yang mana yang menjadi himpunan penyelesaian. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lanjut ke uji titik. Yang saya uji adalah 0,0. Jadi, ini maksudnya x, y-nya ya. Jadi, x-nya 0, y-nya juga adalah 0. Jadi, kita masukkan ke persamaan pertama dulu. X tambah Y lebih kecil sama dengan 0. Sorry, sama dengan 50 ya, 50. Berarti ini saya masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Maka 0 itu lebih kecil sama dengan 50. Artinya ini pernyataannya benar ya. Artinya ketika 0-nya lebih kecil dari 50, berarti yang diarsir itu adalah yang bagian kiri atau yang bagian bawah. Oke, saya arsir ya. Oke, berarti ini yang menjadi himpunan penyelesaian untuk persamaan yang pertama. Kemudian selanjutnya kita uji titik lagi. Uji titik untuk persamaan yang kedua. Sama ya. Yang diuji adalah titik 0,0 biar lebih mudah. Boleh kok, terserah boleh mau menguji titik yang mana saja. Oke, kita ke persamaannya 2x tambah y lebih kecil sama dengan 60 sama ya. Saya substitusi masuk nilai x-nya 0, y-nya juga 0, jadi 0 lebih kecil sama dengan 60. Oke, ini juga pernyataannya benar ya. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang bagian kiri. Maka saya arsir yang bagian kiri. Ini saya bedakan ya, dikasih lurus supaya kita bisa lihat. Ya, ini. Ke-30 ya. Oke, nah. Ada baiknya kalian menggunakan pulpen 2 warna supaya kentara yang mana yang diarsir. Jadi, yang menjadi himpunan penyelesaian untuk gambar ini adalah yang memenuhi kedua arsiran. Yang mana yang memenuhi kedua arsiran itu adalah 0,50 dengan 30,0. Oke? Paham sampai sini? Jadi yang menjadi HP adalah ini. HP, himpunan penyelesaian. Jadi ini dan ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita harus mencari titik potongnya yang ini nih, nilainya berapa. Kan kita belum tahu nih titik potongnya, nilainya berapa. Jadi kita harus mengetahui titik potong terlebih dahulu. Oke, jadi titik potong ini diperoleh dengan mendapatkan atau menemukan nilai X dan Y dari kedua persamaan. Sekarang kita gabungkan persamaan pertama dan persamaan yang kedua untuk dicari nilai X dan Y-nya. Jadi persamaan 1 masukkan dulu X tambah Y lebih kecil sama dengan 50. Kemudian persamaan 2 adalah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 60. Oke, jadi ini karena ada yang sama Y, jadi bisa langsung dieliminasi. Oke ya, jadi X dikurang minus 2X atau 1 dikurang 2 sama dengan minus X. Oke ya, jadi minus X. Kemudian 50 kurang 60 itu sama dengan minus 10. Jadi karena semuanya sama-sama minus, kita langsung saja kali minus, jadinya X sama dengan 10. Oke, kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Sekarang kita substitusi nilai X. Substitusi nilai X. Terserah ya, mau persamaan pertama maupun persamaan kedua. Tapi ada baiknya yang dipilih adalah persamaan yang paling sederhana. Nah, persamaan yang paling sederhana adalah persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 50. Jadi masukkan tuh nilai X-nya. 10 ditambah Y sama dengan 50. Berarti Y sama dengan 50 dikurang 10. Y sama dengan 40. Oke ya, jadi sudah didapatkan nilai Y-nya juga. Jadi nilai X-nya itu 10, nilai Y-nya itu 40. Berarti titik potongnya ini adalah ini ya, titik potongnya di sini adalah nilai X 10, kemudian di sini 40. Jadi titik potongnya itu adalah 10,40. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya adalah mencari nilai maksimum. Mencari nilai maksimum dari fungsi tujuan ini. Fungsi tujuannya adalah 800x ditambah 400.000 Y. Oke, jadi kita mencari semua titik-titik ini ya. Jadi yang pertama kita buat tabelnya dulu.
Di sini saja ya, kita buat tabelnya. Oke. Jadi kumpulkan dulu titiknya. Ini misalnya A, B, C, D, E. Oke, di sini kan ada 4 titik ya, A, B, C, D, O, 5, dan E. Tapi yang kita uji hanyalah titik-titik yang merupakan himpunan penyelesaian, ya kan? Yang merupakan himpunan penyelesaian adalah yang mana tadi? Yang ini ya, titik A yaitu titik A yaitu titik 30,0, ya kan? Kemudian titik E yaitu 10,40 dan titik C, yaitu titik 0,50. Kita uji dulu nih titik yang pertama, titik A, 30,0. Jadi, kita masukkan ke sini ya, substitusi ya. Jadi, 800.000 dikali 30, karena ini X, ini Y, ditambah dengan 400.000 dikali 0. Jadi, sama dengan berapa itu? 800 kali 30 sama dengan 24 juta. Oke ya, ini untuk titik A. Kemudian selanjutnya adalah titik E, yaitu titik E yaitu 10,40. Berarti 800.000 dikali dengan 10 ditambah dengan 400.000 dikali dengan 40. Itu sama dengan 8 juta. 16 berarti sama dengan 20 juta ya, 20 juta. Oke, selanjutnya titik yang terakhir adalah titik C, yaitu titik 0, titik C ya, sorry, 0,50. Berarti 800.000 dikali 0 ditambah 400.000 dikali dengan 50. Berarti ini sama dengan 20 juta ya, 20 juta. Karena pertanyaannya adalah penumpang masing-masing kelas agar diperoleh pendapatan maksimum. Ya kan, hitunglah pendapatan maksimum. Artinya, kalau dia yang ditanyakan adalah pendapatan maksimum, maka yang pendapatan yang diambil adalah pendapatan yang terbesar. Pendapatan maksimumnya adalah yang terbesar di sini kan 24. Berarti pendapatan maksimumnya adalah 24 juta rupiah. Banyaknya kelas penumpang ketika penumpang kelas utamanya 30 dan kelas ekonominya 0. Ataupun ketika penumpang kelas utamanya adalah 10 dan penumpang kelas ekonominya adalah 40. Gitu ya. Oke? Paham sampai sini? Selesai. Gimana anak-anak? Paham? Bagi yang belum paham, silahkan komentar di bawah ya. Maaf untuk salah dan kekurangan. Sekian untuk vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Salam MATH.